Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Supaya mereka semua menjadi satu. Itulah doa Yesus yang kita dengar pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral, atau siapapun yang saat ini mengikuti misa dari gereja katedral, baik lewat Radio Tiga Raja maupun lewat live streaming. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Komunikasi. Karena itu minggu ini disebut Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Seperti sudah pernah diterangkan berulang-ulang, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata kerja communicare, membicarakan sesuatu dengan seseorang. Communicare itu kata kerja. Kata bendanya communicatio, pemberitahuan, pertukaran pemikiran, pertukaran ide. Dari kata ini turunlah istilah yang kita kenal, komunio, persekutuan, kebersamaan. Jadi komunikasi mengandaikan adanya kebersamaan dialogal, kebersamaan di dalam perbedaan. Engkau pendatang, saya asli Papua. Engkau Islam, engkau Hindu, engkau Buddha, engkau Konfucu, saya Kristen. Engkau rambut lurus, saya rambut keriting. Engkau kulit terang, saya kulit gelap. Kita memang berbeda, tetapi bisa membangun kebersamaan. Kebersamaan yang dialogal. Komunikasi mengandaikan adanya penghargaan dan pengakuan akan kehadiran orang lain. Menghargai pikiran-pikirannya, menghargai faham dan ajarannya, menghormati kebiasaan-kebiasaannya, menghormati adat istiadatnya, menerima kelebihan-kelebihannya dan menerima kekurangan-kekurangannya. Itu komunikasi positif. Sebaliknya, musuh dari komunikasi adalah egoisme. Anggap dirinya
anggap agamanya, anggap kelompoknya, anggap sukunya paling baik, paling benar. Kalau sampai di situ masih oke. Tetapi karena anggapan itu lalu anggap orang lain, anggap suku lain, anggap agama lain jelek, salah, sesat, kafir. Ini celaka. Musuh komunikasi adalah memaksa orang lain untuk harus sama dengan dia. Akibatnya apa? Akibatnya dialog berubah menjadi monolog. Monolog verbal itulah instruksi-instruksi. Kau harus ikut. Monolog tindakan itulah intimidasi. Begitulah terjadi di masyarakat bangsa maupun masyarakat agama. Kesetaraan berubah menjadi subordinasi. Saya di atas, kau di bawah. Subordinasi. Kesefahaman berubah menjadi pemaksaan kehendak. Hasilnya apa? Hasilnya tercipta kondisi chaos, saling serang. Yang lemah dan kecil, yang minoritas, yang tidak punya power, yang tidak punya senjata, jadi babak belur. Saudara, demikian sedikit pencerahan seputar apa itu komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang Tuhan kasihi, dalam situasi di mana komunikasi jadi error, lalu muncul kekacauan, muncul perasaan galau, muncul perasaan tidak nyaman, kitab suci hari ini memberikan petunjuk dan peneguhan. Kitab suci hari ini memberikan secerah harapan dan pencerahan. Mari kita ikuti. Dalam kondisi terpuruk, Stefanus dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul yang kita dengar tadi, dia dianiaya, dia dilempari batu. Tapi Stefanus mampu untuk mengucapkan sebuah doa yang indah. Apa doa Stefanus? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini luar biasa, sedang dilempar ini, sedang dianiaya ini. Dan Stefanus mengucapkan doa itu. Kita bertanya, mengapa Stefanus begitu kuat menahan derita itu? Ya, karena Stefanus membangun komunikasi dengan Tuhan sehingga dia kuat. Begitu pula dalam bacaan kedua, Wahyu Yohanes yang kita dengar. Dalam kondisi teraniaya, gereja perdana mengandalkan janji Kristus. Kita menderita tidak apa-apa. Yesus berjanji suatu saat dia akan kembali. Janji inilah yang membuat umat perdana kuat untuk menghadapi penganiayaan. Dan mereka tetap membangun komunikasi dengan Yesus yang bangkit sehingga mereka kuat. Begitu pula dalam Injil.
komunikasi dengan Bapa dalam doa, itulah yang diperlihatkan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir. Yesus berdoa apa? Semoga semua orang bersatu dalam cinta kasih. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, apa pesan untuk kita di hari Minggu Komunikasi Sedunia? Bila warta kitab suci yang hari ini kita dengar dihubungkan dengan arti komunikasi yang tadi diterangkan. Pesan hanya satu. Pesannya apa? Hadirkan komunikasi yang benar, khususnya di saat Anda berada dalam situasi dan kondisi tidak nyaman. Dengan kata lain, bangunlah komunikasi yang baik untuk menjembatani jurang-jurang opini buruk, prasangka-prasangka jelek terhadap pihak lain, sehingga kondisi intimidasi dan subordinasi tidak terjadi. Nah, dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia, juga dalam rangka Gereja Katolik menyambut kehadiran Bapak Kapolres Mimika yang baru, saya ingin mengangkat kembali Memoria Passionis, kenangan pahit, salah satu tragedi di Timika, sebuah peristiwa akibat miskomunikasi. Kalau Bapak Kapolres mengikuti siaran ini, harap Bapak mendengar. Inilah peristiwa sedih di belakang Wawor, awal Mei 2016, 6 tahun yang lalu. Setelah peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh salah seorang warga belakang Wawor, tersiarlah isu bahwa gabungan masyarakat Bugis dan Jawa akan menyerang komunitas belakang Wawor yang mayoritas suku Kei. Ini berita hoaks tapi viral. Karena isu tersebut, masyarakat belakang Wawor bukan orang bodoh. Mereka mulai berjaga-jaga, memasang barikade, memblokir jalan masuk kompleks Wawor. Dengan aksi ini blokir jalan, ini kepentingan publik terganggu. Dan kalau kepentingan publik terganggu, ini domain polisi. Polisi punya tugas, polisi punya hak intervensi. Polisi datang dan polisi minta blokir jalan dibuka. Masyarakat menolak. Mengapa? Dan ini pikiran masyarakat yang tidak dibaca oleh polisi. Masyarakat bilang, "Hah? Kami kan mau diserang. Baru kalau blokir dibuka, kami ini jadi bubur dong. Bayangkan Jawa Bugis bersatu dan datang menyerang kami. Kami habis." Tidak, blokir tidak dibuka. Di sini komunikasi error, komunikasi macet, tegang, suasana mulai tegang. Polisi standby dengan senjata, siap serbu. Saya ini saksinya, saya datang ke lokasi hari itu.
Masyarakat standby dengan panah-panah wayar, siap membela diri. Dalam kondisi seperti ini, setiap kemungkinan yang buruk bisa terjadi. Begitulah kejadian pahit itu berlangsung. Saya cerita kembali. Polisi yang sudah tidak sabar dan sedikit emosional karena masyarakat tidak mau mendengar, berhadapan dengan masyarakat yang beringas. Di sini lagi-lagi komunikasi putus. Yang terjadi apa? Hujan batu, saling lempar-lemparan. Yang terjadi apa? Panah-panah wayar berterbangan dari arah masyarakat menuju ke polisi. Yang terjadi apa? Timah panas dimuntahkan dari arah polisi ke masyarakat. Menyedihkan dan sangat memalukan. Polisi dan masyarakat saling mengintimidasi. Aparat pelindung rakyat berubah jadi musuh. Rakyat, sahabat aparat, berubah jadi lawan. Hancur luluh komunikasi. Intimidasi berlaku karena tidak ada komunikasi. Pada saat itu yang berlaku apa? Ente jual, ane beli. Anda lempar, kami tidak tinggal diam, kami akan balas lempar. Anda kirim panah-panah wayar, kami kirim timah panas. Rakyat yang terlanjur memposisikan diri sebagai lawan, sebagai musuh, disambut aparat yang sudah kelelahan berjaga. Maka aparat menembaki rakyat seperti teroris. Sebuah adegan memalukan yang pernah terjadi di kota Timika ini 6 tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih, dan siapapun Anda yang mengikuti siaran dari gereja katedral ini. Saya ingin menyapa Bapak Kapolres Mimika yang baru, Bapak I. Gede Putra. Bapak, dengan hormat, kami mau menyampaikan. Ini kondisi yang pernah ada di daerah ini, di wilayah Bapak. Mereka adalah anak buah Bapak. Mereka adalah umat binaan saya. Selamat datang di kota Timika. Selamat bekerja melayani rakyat. Marilah kita membangun komunikasi yang baik dan benar ke depan. Sehingga tragedi ini tidak terulang lagi. Itu doa dan harapan pastor untuk Bapak Kapolres yang baru. Akhirnya, semoga mereka semua jadi satu. Itulah doa dari Yesus yang kita dengar pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati aparat keamanan. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang punya niat baik untuk membangun komunikasi yang baik. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.